pembelajaran memang saya usahakan dikondisikan saya sebenarnya sih pengennya santai, cuma karena kondisi kelas itu biasanya siswa itu kan pasti banyak guyonnya, jadi memang saya sengaja seperti itu biar mereka itu tahu diri istilahnya. Tapi kalau saya pribadi sih Pak, emang ngerasa Pak, barusan saya mau ngomong itu, buru mati saya itu kalau nangkepnya saya pribadi, Pak Radit tuh gini, aku mau ngajar, aku gak mau marahin siapa yang rame. Mboy sopo sing ngrungokno aku iku sing tak ajari. Ya, bener gitu Pak. Bener gitu. Nah iya. Soalnya pasti aku meneng tok gitu. Jadi Pak Radit cuma ngelihatnya aku dulu sih ngajar ini kelas. Aku duduk sini kalau Pak Radit ngajar, kadang di sini. Jadi Pak Radit tuh kalau kan rame pasti Pak Radit wis ajarnya yang itu. Iya. Menghindari ya, pas dia kan memang ya mau gimana lagi, soalnya sebenarnya mau marah itu kan capek ya. Mau marah-marah ngasih tahu sekali dua kali sebenarnya ya kalau di awal-awal saya kan ketika masuk di awal kelas ke-1 mungkin karena masih terbawa sama suasana SMP-nya itu kan ya seperti itu. Tapi paling tidak kan kamu pasti kan tahu dari SD SMP pasti kan ketika ada Pak Guru sama Bu Guru itu kan pasti harus dikondisikan dan ya anggap aja seperti itu. Berarti seharusnya sudah paham. Cuman ketika kalian udah di SMA atau di SMK udah masuk jenjang lebih tinggi itu harusnya udah paham, udah mengerti. Jadi maksud saya itu seperti itu sih sebenarnya. Pasti ketika awal-awal kalian masuk itu saya sudah kondisikan seperti itu. Seperti kelas ketika saya wali kelas pun ke siswa-siswa saya juga seperti itu. Saya tekankan kalau kalian bukan anak SMP lagi, jadi cara berpikirnya sudah harus berbeda, tanggung jawabnya sudah naik sedikit ya, dari level SMP-nya. Kok dilihat juga Pak Radit rasanya tipe guru sih paling, maksudnya tipe guru paling kalau dibilang santai ya sebenarnya nggak santai. Dia tuh juga memikirkan muridnya tuh mau dibawa kemana selanjutnya kalau santai ya. Kalau misalkan dibandingkan sama guru yang lain ya sosok guru yang sebenarnya Pak Radit ini yang dia mau guru ya guru, dia dalam keadaan santai ya nggak santai, jadi mikir siswanya bakal jadi kayak gimana gitu. Soalnya ya pernah ngajar di kelas yang kan juga ya kayak gitu, ketika ngajar ya ngajar ayo kasih tugas anak diem semua ya kan, Enggar ngerti diem karena takut semua sama Radit, alasannya ya itu. Tapi kalau dipikir lagi mau menerapkan lagi anak-anak sebenarnya bukan harusnya ditakuti kalau Pak Radit, tapi lebih baik dideketin kayak gitu sebenarnya. Kalau malah ditakutin ya sampai akhirnya bakalan kayak gitu, sampai lulus pun mikirnya kayak gitu. Tapi beda kalau misalnya bakalan dideketin ya bakalan enak sebenarnya, diajak ngobrol ya enak, nyambung paling banyak ya. Jadi sebenarnya begini, dalam artian seharusnya siswa itu tahu, jadi bukan hanya hak guru sebenarnya untuk mengerti karakter siswanya seperti apa. Jadi tidak harus selalu guru yang harus mengkondisikan dengan karakter siswa. Jadi siswa itu seharusnya juga tahu karakter gurunya bagaimana. Jadi kalau dengan begini mungkin ini sebagai referensi ya, referensi untuk siswa-siswa lainnya ya. Jadi usahakan jangan takut kepada guru. Jadi kamu harus mendekati guru dengan sikap yang baik. Selama ini kenapa kok kadang kita pun guru-guru itu kan begini, kalau ada siswa yang mendekat dengan kondisi kurang sopan itu pasti langsung ditolak atau mungkin diperingatkan. Jadi itu sikap itu paling penting dimanapun. Kalau kamu sudah keluar sekolah, lulus mau bekerja, pasti salah satu, sekarang semua perusahaan seperti itu, salah satu yang diutamakan pasti sikap. Itu yang pertama, baru kemudian di skill. Jadi itu seharusnya selama belajar di sekolah itu satu ya sopan santun harus dilakukan. Jadi bagaimana bertutur kepada guru, sopan santun itu seharusnya harus dilakukan. Karena
kalau kamu ingin dihormati ya harus menghormati. Apalagi kan usiamu kan lebih muda dari dulu, otomatis ya itu wajar. Jadi kamu nggak bisa, kalau menurut saya sih ya oke lah, mungkin ada yang mengatakan guru harus bisa jadi sahabat dan seterusnya. Kalau menurut saya sih kurang ini sih, saya kurang masuk. Kalau menurut saya sih bukan sahabat dalam artian karena ada perbedaan usia, pengetahuan di situ. Jadi beda ketika kamu menganggap sahabat gurumu, ya, pasti kamu akan seperti menganggap gurumu itu seperti temanmu, dan pasti sikapmu akan berbeda ketika kamu menganggap gurumu itu orang tuamu. Ya. Jadi kamu memang harus menganggap gurumu itu orang tuamu, karena memang harusnya seperti itu. Dan kepada orang tua pun kamu juga harus seperti itu. Nggak bisa kamu menganggap orang tuamu itu teman itu. Ya boleh lah, tapi harus dengan sikap-sikap terbaik. Nah mungkin itu ya Pak, Nggak boleh harus lama, nggak boleh seperti itu. Jadi dengan sikap seperti itu, ya saya pikir untuk mendekati bapak ibu guru itu akan lebih mudah, karena pasti akan kelihatan, anak ini sopan, anak ini kurang sopan, itu pasti kelihatan di situ sebenarnya. Mungkin ini jadi referensi untuk siswa-siswa yang masih sekolah di sini. Ya, mungkin apa ya, kayak guru juga ingin siswanya ya benar, jangan sampai bersahabat ya gak bisa, soalnya emang beda tingkat. Ya. Tapi kalau mungkin berteman lah, tapi bertemannya itu ya sang siswa harus sadar juga temannya itu dalam konteks apa. Jangan sampai anggap, kan kadang anggap aku teman, kalau apa ya gak apa-apa meskipun di sekolah, tapi yang penting guru tetap guru. Jadi yang maksudnya teman itu biar kalian itu kayak mau tanya, kalian mau konsul apa, kalian mau Pak ini gimana ini biar nggak canggung. Cuma itu. Tapi kalau masalah kayak sikap, masalah kayak ya attitude lah, jangan sampai ngesamakan rata kamu sama guru yang bener teman. Iya, guru yang tetap guru, bedain. Sama halnya kayak menurut saya ini Pak, apa ya, meskipun andekan gitu Pak, ya Pak Radit kan memang guru sekarang, tapi di antara kita bertiga lah, andekan kan keinginannya guru pasti kan memang meskipun Pak Radit kan, ayo kamu harus lebih bisa dari aku gitu Ya pasti. Nah, tapi meskipun kita anggapannya sekarang lebih jauh lebih bisa dari Pak Radit, tapi kan itu masih gak bisa. Yang dibilang ngelampaui guru kan gak bisa Pak. Meskipun bukan sih, kalau menurut saya skill itu atau kepintaran seseorang atau IQ seseorang itu pasti berbeda. Yo murid yang lebih pintar, yang lebih jenius dari gurunya yo pasti ada, dan itu banyak. Cuman masalah perilaku, sopan santun terhadap yang lebih tua itu yang seharusnya diperhatikan. Jadi walaupun dia si siswa itu lebih pintar lah istilahnya, lebih pintar dari gurunya, terus ya tetap gak bisa. Jangan sampai ini apa ya tetap harus mengerti. Ini gitu ya. Yang penting ya wes meskipun dia udah anggapannya ngajarnya gitu ya udah. Dalam hal berbicara itu juga harus dijaga. Gak bisa kamu sampean bisa itu kalau udah berbahasa Jawa kan, sampean itu harusnya ke tingkat yang sedikit lebih, kan biasanya kakak mas kan, itu kan mas. Tapi kalau ke orang tua harusnya kan jenengan. Nah itu kalau dalam bahasa Indonesia kan ya paling tidak kamu bicara bapak, nggak bisa kamu kan gitu, nggak boleh. Sampai kan kamu nggak boleh, tidak ada, cuma tingkatnya itu aja. Dalam artian orang tua itu kalau di sopan santun ya, dengan sopan dengan baik itu pasti akan menghargai kamu juga. Itu karena itu kelihatan, itu dirasakan juga, dirasakan. Kalau kamu bisa bersopan santun itu pasti akan berbeda, karena sudah terasa ketika kamu berbicara, kemudian kamu cara menghadapnya itu pasti akan berbeda. Ketika kamu memang benar-benar menjaga sopan santun, menghargai dalam artian menghargai, itu pasti akan terasa. Jadi itu yang harus lebih diperhatikan. Jangan takut lah. Sebenarnya ketika bapak ibu guru itu marah itu kan karena memang kondisinya
berlebihan, karena di situ kondisinya berlebihan, karena sudah diberikan beberapa kali untuk bisa fokus dalam satu pelajaran, nah itu nggak bisa fokus. Jadi kan diberikan beberapa kali nggak bisa, ya akhirnya kan marah. Itu akhir lah mungkin marah. Itu udah tentang sifat itu lewat. Ya memang harus. Jeng 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 jeng.